warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video education. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Perkenalkan, saya Rina Rahmawati. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang struktur dan fungsi tumbuhan, yaitu akar, batang, dan daun, kelas 8 SMP atau MTS. Coba kalian pikirkan sejenak, apa yang timbul di pikiran kalian tentang tumbuhan? Bahwa banyak sekali jenis tumbuhan yang tumbuh subur. Kita mungkin tidak bisa hidup bila tidak ada tumbuhan sekitar kita. Iya atau tidak? Karena tumbuhanlah yang mengolah karbon dioksida dan oksigen yang kita hirup secara gratis selama hidup di dunia ini. Baiklah, di sini adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yaitu peserta didik diharapkan dapat mengamati dan mengidentifikasi struktur dan fungsi tumbuhan, yaitu dari akar, batang, dan daun. Selanjutnya, di sini subbab yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu dari bagian akar, yang kedua itu ada bagian batang, dan yang ketiga itu ada bagian daun. Baiklah, yang pertama akan kita bahas yaitu bagian akar. Pada bagian ujung akar terdapat jaringan meristem apikal dan tudung akar. Jaringan apikal terdiri sel-selnya terus membelah membuat akar semakin panjang. Sedangkan tudung akar berfungsi untuk melindungi sel-sel meristem saat membelah, sehingga dapat menembus tanah tanpa mengalami kerusakan, dan akar dapat menambatkan tubuh tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah. Selanjutnya, bagian akar. Yang pertama itu ada epidermis. Epidermis merupakan bagian terluar dari akar. Yang kedua itu ada silinder pusat, terdiri atas xilem dan floem. Dan yang ketiga itu ada korteks, berfungsi untuk tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan. Yang kedua yaitu ada bagian batang. Selanjutnya, di sini ada beberapa fungsi batang. Yang pertama yaitu menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Yang kedua, sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun. Yang ketiga, jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Dan yang keempat, pada beberapa tumbuhan batang juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Penjelasan lebih lanjut mengenai bagian batang. Bagian terluar batang yang masih muda tersusun atas jaringan epidermis. Pada batang tumbuhan dikotil yang sudah dewasa, epidermis akan rusak dan digantikan oleh periderm atau jaringan gabus. Pada bagian yang lebih dalam dari epidermis terdapat korteks. Pada beberapa tumbuhan seperti tebu, kentang, dan rimpang kunyit, di daerah korteks inilah cadangan makanan disimpan. Berkas pengangkut pada batang merupakan kelanjutan berkas pengangkut pada akar. Melalui berkas pengangkut ini, air dan mineral yang diserap akar diteruskan oleh berkas pengangkut pada batang menuju ke daun. Bagian yang terakhir yaitu bagian daun. Beberapa fungsi bagian daun, yang pertama yaitu fotosintesis untuk mengambil gas karbon dioksida yang digunakan untuk fotosintesis. Yang kedua yaitu transpirasi untuk mengatur penguapan air, dan yang ketiga yaitu respirasi untuk pernapasan tumbuhan. Penjelasan lebih lanjut bagian daun, yang pertama yaitu pada permukaan atas dan bawah daun terdapat jaringan yang disebut epidermis. Jaringan ini berfungsi melindungi jaringan di dalam daun. Pada beberapa tumbuhan, daun juga dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut kutikula, berfungsi untuk mengurangi penguapan. Sel-sel epidermis dapat bermodifikasi menjadi stomata, sisik, dan rambut-rambut. Stomata dapat membuka dan menutup menyesuaikan kondisi lingkungan. Penjelasan lebih lanjut bagian daun, yang
pada tumbuhan umumnya pada saat siang hari stomata membuka, sehingga karbon dioksida dapat masuk ke dalam daun untuk digunakan dalam fotosintesis. Hal ini dilakukan agar tidak banyak air dalam tubuh yang hilang karena menguap lewat stomata. Fotosintesis terjadi di bawah lapisan epidermis. Atas terdapat jaringan yang berbentuk silinder, tersusun padat, menyerupai tiang, dan banyak mengandung klorofil. Jaringan ini disebut jaringan palisade. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bertemu lagi di lain waktu. Bye-bye. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.